belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat, dan tentu penuh dengan sukacita pada pagi hari ini untuk melanjutkan pekerjaan atau tugas kita masing-masing dimanapun Bapak Ibu dan Saudara saat ini berada. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di hari yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan memberikan kesehatan dan membangunkan kami dari tempat tidur kami dengan kesegaran dan kesehatan yang selalu baru. Sebelum kami melanjutkan tugas, pekerjaan, atau aktivitas kami, mohon berkat Tuhan, dan biarlah melalui firman yang akan kami baca, kami renungkan, boleh memberikan kekuatan, memberikan sebuah pengharapan, agar kami tetap bekerja melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Suatu kali saya bertanya kepada seseorang yang baru lulus dari SMK dan juga yang satu dari perguruan tinggi. Saya bertanya begini, setelah lulus kalian mau kemana? 2 orang ini menjawab, Pak Pri, saya ingin bekerja. Nah, saya ingin bekerja. Nah, saya lanjut dengan pertanyaan, mengapa Anda kok ingin bekerja? Dengan semangat dia memberikan sebuah jawaban. Saya ingin memperoleh pendapatan. Dengan bekerja dan saya memperoleh pendapatan, maka saya dapat memenuhi kebutuhan hidup saya. Kemudian yang kedua, dia juga memberikan jawaban. Saya ingin mendapatkan sebuah pengalaman. Karena dengan pengalaman tersebut, maka saya akan memperoleh kualitas di dalam kehidupan ini. Saya juga ingin memiliki teman, ingin memiliki kawan, ingin memiliki relasi yang luas.
Karena dengan bekerja saya akan mendapatkan relasi yang luas, yang banyak. Dan saya juga ingin mendapatkan sebuah pengakuan. Ketika saya diakui sudah bekerja, ada sebuah kepuasan. Terlebih kalau kita menjadi orang yang berhasil. Dan yang kelima, mereka memberikan jawaban. Bekerja itu merupakan ibadah. Saudara-saudara, apakah jawaban mereka salah? Menurut saya, jawaban mereka itu hal yang manusiawi, hal yang lumrah, hal yang wajar ketika seseorang ingin bekerja dan mendapatkan upah. Ketika seseorang bekerja ingin mendapatkan sebuah pengakuan. Itu sesuatu yang manusiawi. Bagaimana menurut Rasul Paulus? Dalam bacaan tadi dan kalau kita baca semua dalam pasal yang ketiga, Paulus katakan, segala pekerjaan yang tahan uji akan mendapat upah. Dalam bekerja tentu tujuan utama tidak hanya ingin mendapatkan upah, mendapatkan sebuah pengakuan. Tetapi yang lebih penting juga bahwa dalam pekerjaan, dalam kegiatan dan aktivitas kita ada sebuah proses yang harus kita jalani. Proses yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan dalam bekerja itu harus kita lakukan. Agar apa Bapak Ibu? Pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Apapun bentuk pekerjaan kita, mungkin sebagai petani, mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai guru, atau mungkin juga sebagai seorang pendeta. Dan masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Di dalam proses itu harus dilakukan, harus dijalani dengan baik. Agar apa? Agar hasilnya juga maksimal. Dan bekerjalah dengan sepenuh hati agar mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, dan hasil dari pekerjaan itu juga bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, atau bagi sesama kita. Di dalam bekerja tentu hindari segala bentuk kecurangan. Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan hati, dan jangan sampai ketika kita bekerja saling menjatuhkan terhadap teman atau rekan kerja kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pekerjaan yang saat ini sedang kita lakukan, dimanapun kita berada, itu adalah anugerah Tuhan. Lakukanlah pekerjaan itu dengan hati, dengan sepenuh hati, tetapi bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dilihat oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menguji, dan Tuhan yang akan memberkati setiap aktivitas atau pekerjaan kita masing-masing. Selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan.
Tuhan, terima kasih apabila pagi ini kami diingatkan. Setiap pekerjaan yang kami lakukan adalah anugerah Tuhan. Maka bekerjalah dengan sepenuh hati. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Agar yang dikerjakan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mohon ampun Tuhan apabila selama ini kami mungkin bekerja tidak dengan sepenuh hati. Kami bekerja dengan motivasi tertentu. Kami mohon ampun Tuhan. Pagi ini kami mohon berkat Tuhan untuk setiap keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah keluarga kami selalu ada damai dan sejahtera, tercukupi kebutuhan hidup kami dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memimpin para pemimpin kami, agar dapat menjalankan tugasnya. Di tengah-tengah bangsa ini tercipta suasana yang damai dan sejahtera, saling menghargai dan saling menghormati. Terima kasih Tuhan, seluruh kegiatan aktivitas kami pada hari ini kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.